Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar. Pertama di video kali ini teman-teman, kita akan membahas satu materi yang berjudul Slack dan DHCP V6. Oke, mungkin bagi saya teman-teman udah tidak asing ya dengan materi ini, dan mungkin bagi awam pun tidak asing lah dengan nama DHCP ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke video. Yang pertama teman di sini ada urutan yang akan kita bahas, itu dari EPP6 Global Unicast, ada 2, lalu kedua ada Slack, terus ada DHCP6, dan yang terakhir ada konfigurasi dari DHCP6 dengan server. Jadi saya juga ada sedikit gambaran dari struktur dari dinamiknya, dinamik 2 yang bernama itu sini ada dinamik 2. Lalu di turut ke bawah itu dipecah menjadi 2 ya teman-teman, jadi ada stateless dan stateful. Lalu dari stateless itu ada lagi dipecah lagi, ada stat only dan Slack with DHCP V6. Sementara untuk stateful itu hanya DHCP V6 dengan server. Jadi teman-teman, perbedaannya itu untuk adalah jika stateless itu tidak dicatat teman-teman, dan ini tidak dicatat dan tidak menggunakan server teman-teman. Dan ini itu untuk stateless itu diperuntukkan dianjurkannya adalah menggunakan untuk jaringan kecil teman-teman, karena ini tidak ada data penulisan saat penghubungan teman-teman, jadinya akan lebih aman jika digunakan untuk jaringan yang lebih kecil. Sementara untuk stateful itu untuk jaringan yang lebih besar, dikarenakan yaitu menggunakan server serta adanya catatan di servernya, sehingga lebih aman kalau menggunakan jaringan besar itu menggunakan stateful teman-teman. Teman-teman, mari kita bahas pertama apa itu EPV6 Global. EPV6 Global Unicast Unrex atau GUA adalah jenis alamat EPV6 yang bersifat unik secara global dan dapat dirututkan routable di internet public. Fungsi GUA sama persis dengan IP public pada EPV4. GUA berada tentang prefix 2000 sampai /3, artinya bit pertama diawali dengan angka heksadesimal 2 atau 3. Jadi EPV6 itu teman-teman hampir sama dengan EPV4, cuman berbedanya itu dari urutan IP serta prefixnya teman-teman. Next, yang kita masuk ke materi kedua yaitu Slack. Apa itu Slack? Slack atau Stateless Auto Configuration adalah metode pada EPV6 yang memungkinkan satu perangkat host untuk mengonfigurasi alamat EPV6 secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP V6. Dengan Slack, perangkat dapat terhubung ke jaringan yang menemukan router dan membentuk alamat V6 Global Unicast Unrex GUA sendiri secara plug and play. Jadi teman-teman, Slack itu bersama dengan DHCP, tapi kan DHCP itu harus tergantung pada router ya teman-teman. Nah, sementara Slack itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya si router lagi teman-teman itu. Dan untuk metodenya hampir sama ya teman-teman, hampir seperti DHCP. Dan ini teman-teman ada gambaran dari Slack only. Slack only itu adalah versi kesananya dari Slack teman-teman, atau cara kerja dari Slacknya teman-teman. Slack only itu sering disebut juga sebagai Slack only mode atau Slack no DHCP. Adalah kondisi di mana perangkat klien sepenuhnya mengandalkan pesan router advertisement RA dari router untuk mendapatkan alamat IP6 dan parameter jaringan tanpa menghubungi server DHCP V6. Seperti saya kata tadi, jadi Slack tuh bisa bekerja tanpa DHCP tapi mirip dengan DHCP begitu, atau versi lain dari DHCP. Nah, sekarang masuk ke DHCP nya teman-teman, DHCP V6 server. Jika pada Slack only perangkat klien membentuk alamat IP-nya sendiri, maka dengan DHCP server pengolahan alamat IP6 dan parameter jaringan dilakukan secara perpus oleh server, mirip dengan DHCP pada IPv4. DHCP server dapat berjalan dalam 2 metode utama, stateless DHCP dan stateful DHCP V6. Jadi teman-teman, di sini tuh DHCP-nya. Jadi DHCP itu versi sempurnanya dari dari Slack. Karena kalau Slack tuh hanya dia tuh bisa bergerak layaknya DHCP, tapi tidak sepenuhnya dianggap seperti DHCP. Nah, sementara DHCP itu DHCP-nya ada sendiri, dan DHCP itu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh seorang Slack, yaitu
penggunaan pada router yang lebih baik serta data yang tertulis. Itu perbedaannya dari tadi teman, seperti stateless dan stateful gitu. Nah ini adalah kombinasi dari Slack with DHCP v6 server. Nah jadi ini adalah kombinasi Slack dengan DHCP v6 server. Umumnya dia mengacu pada pendekatan stateless DHCP v6 Slack ditambah DHCP v6. Dalam skenario ini, pembagian tugas yang dipisah secara jelas. Slack menangani pengamatan IP, sedangkan DHCP v6 server menyediakan informasi konfigurasi tambahan seperti IP server DNS, nama domain atau NTP server. Oke, kita masuk ke step ke materi selanjutnya, yaitu paket RS per RA. Ini teman-teman adalah proses penukaran data teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, proses penukaran pesan RS atau router replication dan RA router advertisement adalah mekanisme dasar dalam ICMP v6 yang digunakan oleh host IPv6 untuk menemukan router lokal dan memperoleh konfigurasi jaringan seperti pada Slack. Nah jadi ini tuh sama plug and play. Jadi TRS itu akan TRS itu ibaratkan penerima dari host teman-teman. Nah dia itu akan menerima apa yang host inginkan lalu mengembalikannya begitu teman-teman. Dan di sini juga ada kode-kode yang lumayan familiar untuk di pakai TRS dan RA. Jadi itu ada A sama dengan unrest auto configuration stateless, lalu O untuk other config combination, dan M untuk manage unrest configuration stateful. Jadi A di sini tuh menunjukkan kalau dia tuh dapat unrest auto configuration. Jadi si unrest itu akan langsung dengan bentuk sudah dikonfigurasi begitu. Nah, sementara itu O adalah other config flag. Jadi ini tuh adalah pilihan lain dari konfigurasi yang ada gitu teman-teman, dan juga identiknya dengan kombinasi gitu. Lalu yang ketiga itu ada manage unrest configuration stateful. Jadi itu yang ketiga itu manage DHCP, jadi sudah terdata manage unrest configuration. Jadi yang ketiga itu identiknya dengan DHCP yang tadi ya, yang sebelum dikonfigurasi, yaitu yang sudah terdata dan terinci. Dan sehingga ada contoh dari kombinasi paket RA yaitu Slack only. Itu kalau dengan A itu di sini ya teman-teman, unrest configuration. Jadi jika untuk kombinasi paket RA dari Slack only itu A sama dengan satu itu artinya connect ya teman-teman. Artinya Slack only itu dominan menggunakan yang pertama, yaitu menggunakan unrest auto configuration yaitu stateless. Lalu yang kedua itu ada jika ada kombinasi dari Slack dan DHCP v6, ini tuh mereka tuh bisa menggunakan kedua opsi, yaitu dari stateless serta combination, karena keduanya tuh sangat mencukupi kedua pihak itu teman-teman. Lalu untuk yang ketiga itu DHCP v6 itu untuk DHCP hanya memungkinkan yang M itu di manage teman-teman. Kenapa? Karena DHCP v6 itu sudah terstruktur dari sananya, jadi sehingga untuk penggunaan stateless ataupun other combination itu kurang teman-teman. Dan untuk DHCP v6 itu hanya ada dua pilihannya tuh, hanya A dan M, karena O nya tuh tidak bisa tidak connect lah, tidak bisa di gimana maupun caranya. DHCP v6 itu dengan other combination ini tidak bisa disatukan ya kan. Oke. Di sini ada contoh penerapan dari RS RA. Jadi dari si PC host itu akan memberikan data dan IP-nya apa yang dia inginkan melewati switch, lalu bertemu dengan router R1 ya. Nah, router R1 ini akan langsung menginstruksikan apa yang diinginkan oleh si host teman-teman dan mengembalikan kembali. Begitulah kira-kira sedikit gambaran dari RS to RA. Kalau selanjutnya di sini adalah proses to generate interface ID. Nah ini teman-teman untuk ini interface ID itu seperti IP ya teman-teman gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada randomly generated, yaitu untuk ini tuh interface ID-nya dibuat secara acak dan unik. Lalu yang kedua tuh ada AUI 4 tuh interface ID dibuat dari MAC address perangkat. Terus MAC address dimodifikasi menjadi 64 bit dengan menyisipkan FFE di tengahnya, lalu digunakan sebagai interface IP
IPv6, ID di IPv6 kira-kira. Lalu yang ini adalah duplicate address detection atau DAD. Duplicate address detection atau DAD adalah proses pada IPv6 untuk mengecek apakah alamat IPv6 yang akan digunakan sudah dipakai paketnya atau belum. Jadi ini tuh adalah atau bisa dibilang sebagai verifikasinya teman-teman, verifikasi dari IPv6. Takutnya adalah ada IP yang duplikat sehingga terjadinya chaos pertabrakan saat pengiriman paket data. Oke teman-teman, di sini untuk materi dari Slack dan DHCP6 sudah selesai. Sebenarnya teman-teman untuk materi kali ini tuh untuk implementasinya hanya sedikit, tapi daripada tidak ada, tapi tetap diadakan teman-teman. Mari kita masuk ke step selanjutnya, yaitu ke Cisco Packet Tracer. Let's go. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah di situ teman-teman saya akan menunjukkan sedikit konfigurasi dari Slack. Jadi teman-teman, sebenarnya Slack itu sudah ada dari sananya, dan tugas kita di sini hanya untuk memunculkan si Slack-nya itu teman-teman. Jadi caranya itu seperti ini. Teman-teman bisa masukkan dua IP jalur terlebih dahulu untuk router. Itu 2000 itu tes. Nah lalu saya masukkan IP ya, ada seperti ini. Lalu teman bisa masuk ke PC top, nanti lihat otomatiknya. Saya sih belum muncul ya. Cara memunculkan ya teman-teman, masuk kembali ke router terlebih dahulu, lalu unicast IPv6 unicast routing enter, dan kita kembali ke PC, dan boom, di sini sudah ada ya teman-teman Slack-nya. Jadi ini cara memunculkan gimana Slack yang asli itu berada di sini teman-teman. Nah, jadi di sini tuh fungsi switch sebagai jalurannya aja, sebagai jembatan teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah selesai, dan materi implementasinya hanya sedikit, tapi tidak apa-apa. Saya akan kembali di minggu depan. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.